Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan serba singkat juga ya, karena keterbatasan waktu kita daring dan juga jatah daring kita tidak sampai seperti kalau kita kuliah seperti biasanya sampai 15 kali pertemuan. Maka saya mengambil intisari dari perkuliahan estetika karena nanti yang sebagian akan diberikan oleh Pak Nengah. Saya akan sedikit memberikan semacam penjelasan yang sifatnya kapita selekta tentang prinsip-prinsip estetika yang banyak dibaca sebagian besar ya, bahkan hampir semua ya menurut saya estetika klasik ya, estetika klasik yang sumbernya estetika Yunani. Dan nanti kita juga akan menjelaskan prinsip-prinsip setelah Yunani sampai akhirnya itu menjadi prinsip dari prinsip berkesenian, prinsip estetika yang tumbuh sampai era kontemporer. Nah, estetika di sini pengertiannya itu nanti bermacam-macam ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan perspektif kebudayaan yang berkembang saat itu, di mana pemikiran estetika itu tumbuh. Nah, jadi kalau kita melihat peta dunia ya, ini peta dunia, maka sulit membayangkan kalau peta sedemikian luas ini dan tentu dihuni oleh bermacam-macam jenis manusia, berbagai latar kebudayaan, latar sosial, lalu setting alam yang berbeda-beda. Ya, kita tinggal di Indonesia di sini, kemudian ini Asia, ya, kemudian di sebelah sini ini Eropa, ya, ini Eropa. Eropa itu cuma segini aja. Coba bayangkan Eropa segini itu sama dengan luasnya Indonesia segini. Jadi luas daratan Eropa itu kalau ditarik, kalau ini di cropping itu terus kemudian dimasukkan di Indonesia itu sama. Ya, artinya panjangnya ya dari barat sampai ke timur itu sama dengan Indonesia. Jadi luas Indonesia itu sama dengan luas Eropa. Dengan demikian kalau kemudian kita itu negara sebesar ini dan kemudian harus terhegemoni oleh pikiran-pikiran yang ada di sini, itu rasanya kan agak aneh gitu ya. Karena itu kita harus berusaha menggali nanti di estetika Nusantara, nanti pada pertemuan yang berikutnya saya akan menjelaskan estetika Nusantara yang mestinya harus kita gali ya untuk dikembangkan menjadi nanti model-model di dalam pendidikan seni. Ya. Itu baru di Eropa, belum kita mengenal Afrika. Ya, Afrika yang segini luas ini, ya, apa tidak mungkin dia memiliki kekhasan pemikiran estetiknya, ya, dan di mana di sini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, dan juga hidup di satu setting tempat yang beragam, ya karena itu ini pasti juga memiliki kekhasan dan sangat berbeda dengan yang ada di barat. Nah, kemudian ini baru di Afrika, Asia, lalu ini Rusia atau dulu disebut dengan Uni Soviet. Ya, kemudian ini ada Australia, kemudian ada Amerika Latin. Ya, ini Amerika Latin. Ya, ini juga negeri yang sangat elok, yang dihuni juga banyak bangsa di sini. Ya, ini Amerika Serikat, lalu ini Kanada, ya. Dan di tengah-tengah antara Amerika Serikat dan Amerika Latin, di sini ada Meksiko, ada Panama dan seterusnya di sini, ya. Dan di atas ini ada Venezuela, dan negara kecil tetapi penduduknya jarang ada yang jelek ya, karena di sini penduduknya cantik-cantik karena itu kalau ada Miss Universe itu rata-rata menangnya dari Venezuela, itu negara kecil di sekitar sini ya. Ya di atas benua ya Amerika Latin ini, ya. Nah, kalau dilihat dari sini tidak mungkin semua pengetahuan estetika itu hanya bersumber dari sini. Ya dari apalagi dari Yunani. Nah, Yunani itu ada di sini loh. Kecil sekali tidak kelihatan di peta dunia itu. Ya
di Laut Egea ini, di kecil di sini nih, ya, di kecil, ya. Nah, kalau kecil saja kemudian menyebar luas kemana-mana, ya, kemudian kita pelajari, ya, ada apa sesungguhnya di sini? Ya. Sedemikian istimewakah Yunani itu dijadikan satu istilahnya itu akar dari pemikiran estetika. Nah, saya kira ini barangkali penyebaran dunia estetika Yunani itu karena pada saat itu orang Yunani yang hidup di sekitar abad 500-an sampai 200-an sebelum Masehi, ya, itu pemikiran estetika itu secara diskursif, artinya dalam konteks dipikirkan secara serius, dalam konteks filsafat, lalu kemudian ditulis, ya, dan kemudian tulisan-tulisan itu terus disebarluaskan. Karena estetika Yunani di sini ketika sudah ditulis, misalkan pikirannya Plato, Aristoteles, Plotinus dan sebagainya, bahkan jauh ke belakang ada yang namanya Pythagoras, ya, itu mempengaruhi dunia yang berkembang di Timur Tengah di sini. Ya, jadi dulu ketika abad keemasan Islam pada masa Baghdad itu di sini, ini Baghdad itu ada di sini, ya. Ini kan dekat dengan Yunani. Maka buku-buku Yunani di sini yang ditulis para filsuf klasik yang lahir jauh sebelum Masehi, ya, artinya 200-an, 300-an sebelum Masehi, itu bukunya itu dibawa ke Baghdad, kemudian ditranslate, ya, dari bahasa Yunani menjadi bahasa Arab yang berkembang saat itu. Lalu kemudian dibaca oleh para pemikir Islam klasik mulai abad ke-7, 8, 9 sampai 15. Maka disinilah muncul pemikiran-pemikiran hebat waktu itu, yang kemudian ini setelah ini jadi di sini, jadi dimatangkan. Jadi ibarat saya kulaannya, ya, dasar-dasarnya, bumbu-bumbunya, bahan-bahannya itu diambil dari Yunani, kemudian disempurnakan, dipercanggih, dielaborasi lebih kuat lagi oleh pemikir-pemikir Islam masa Utsmaniyah, ya. Kemudian di sini akhirnya ilmu itu berkembang. Karena dari Baghdad itu kemudian ilmu kembali lagi ke Eropa. Ya, ilmu kembali lagi ke Eropa, ya, diterjemahkan ke bahasa Eropa oleh para pemikir-pemikir di Eropa ini. Itulah yang kemudian menjadikan Eropa ini, ya, ada namanya zaman Renaissance, ya. Jadi zaman Renaissance itu artinya kesadaran yang juga antara lain dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan yang ada di timur sini, di Baghdad ini. Jadi ilmu itu dulu muter-muter ya. Jadi dari Yunani masuk ke Baghdad, dari Baghdad dikembangkan lebih jauh, akhirnya muncul matematika, muncul filsafat, muncul arsitektur, muncul sastra, muncul macam-macam, ya. Ilmu astronomi, kedokteran itu berada di sini. Ya. Setelah itu baru dikembangkan lagi, diteliti lebih dahsyat lagi, ya, di Eropa. Akhirnya menjadi ilmu pengetahuan modern. Jadi ilmu pengetahuan modern itu bahannya diambil dari sini, ya, diambil dari dunia Islam. Kemudian dikembangkan di Eropa abad ke-16, 17, 18 sampai sekarang. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengklaim satu sama lain itu bahwa ilmu itu hanya khusus dikembangkan di satu tempat, tidak. Ilmu itu muter-muter gini, ya. Jadi hanya di sekitar ini. Nah, dari sinilah kemudian ilmu itu berkembang, ya, disebarluaskan melalui dunia ilmu pengetahuan yang ditulis, dibaca melalui buku yang kemudian menyebar kemana-mana sampai akhirnya sampai ke Indonesia. Nah, oke, dalam kesempatan ini saya akan masuk nanti pada apa sih intisari dari estetika pramodern terutama di era Yunani itu. Intinya apa? Nanti ini dipakai untuk membandingkan ketika kita belajar estetika Nusantara. Apakah hal-hal prinsip di Yunani klasik itu nanti apa juga pernah dipikirkan, ya, oleh orang-orang Nusantara. Nah, itu nanti kita lihat apakah prinsipnya itu mirip atau sama sekali berbeda, ya, atau seperti apa, itu nanti kita uji.
Nah kemudian, saya akan perlihatkan ini. Nah, kalau kemarin kan kita sudah sampai sini ya, kemarin kita sudah sampai sini, tetapi ini nanti, secara sinkronik, kajian sinkronik akan saya pertegas lagi, terutama yang ini, problem estetika yang terkait dengan problem kreator, problem spektator, dan problem, objek karya, ya di sini. Ini nanti akan jadi bahan kajian setelah ini. Jadi saya akan, masuk dulu ke perspektif diakronik, ya dari masing-masing periode, kita ambil inti-intinya saja, perkembangan prinsip-prinsipnya, setelah itu baru kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya sinkronik, jadi analisis yang lebih mendalam dari satu, problem estetika. Nah, kalau kita melihat perkembangan kebudayaan manusia ya, peradaban manusia itu sesungguhnya, seperti ini kalau kita lihat nih. Jadi, tadi yang saya katakan tadi ya ini ya, jadi, eee, perkembangan itu dimulai dari masa seperti ini, ya. Jadi yang kuning itu adalah Egypt ya, Mesir ya, Mesir. Jadi Mesir yang paling kuno, paling awal, setelah itu baru Yunani yang hijau ini, ya Grek itu Yunani, kemudian setelah Yunani, ya setelah Yunani, manusia barat itu, ini, ya kebudayaannya menurun, ya seiring dengan perkembangan apa yang disebut dengan early medieval Christian. Jadi, zaman tengah ya, awal, di mana, dipengaruhi, ajaran Kristiani yang kemudian membelenggu orang-orang barat sendiri ya, yang tidak diberikan kebebasan berpikir di sana. Nah, jadi kebebasan berpikir itu dibatasi karena menganggap kebenaran itu hanya bersumber dari agama. Selebihnya tidak boleh berkembang. Selebihnya tidak diberikan ruang perkembangan yang, berarti di sana. Nah kemudian singkat cerita setelah era abad pertengahan yang hitam ini ya, jadi abad pertengahan itu, suatu perkembangan yang antara itu, antara 570, setelah Masehi, ya 570 setelah Masehi, ya berarti kan baru mengawali abad Masehi itu, ya sampai 1250 setelah Masehi, nah itu. Jadi berapa abad itu kurang lebih 11 abad. Jadi kurang lebih 11 abad Eropa itu mengalami dark age ya. Jadi masa gelap di sini makanya dikasih, eee, hitam di situ. Nah yang menarik ketika orang barat itu gelap, ada di dalam kegelapan itu, maka di tengah-tengah itu ada ini, ada warna, eee, kuning kuning agak gelap itu ya, ini medieval Arab. Jadi Arab di situ yang dimaksud tadi, Baghdad tadi ya, di mana, kebudayaan itu naik ya, kebudayaan naik pada saat itulah ya metode saintifik itu ditemukan. Ya karena di sini ilmu pengetahuan berkembang di sini. Jadi di medieval Arab. Jadi banyak penulis, banyak kitab-kitab ditulis dengan berjilid-jilid itu pada periode ini medieval Arab ya. Arab pada abad tengah ya di mana setelah era kenabian Nabi Muhammad abad 600 Masehi, setelah Nabi meninggal terus berkembang agama Islam itu, menyebar ke Eropa sampai ke timur ya. Terus kemudian juga, imperium-imperium Arab, setelah Nabi itu menjadi, kuat sekali ya karena apa? Salah satunya adalah ilmu pengetahuan yang dibangun oleh dinasti itu. Ya, baik Umayyah maupun Abbasiyah, Abbasiyah dan Umayyah. Lalu kemudian sampai ke Utsmaniyah, ya. Nah, setelah itu, ya setelah Arab ini, menjadi sumber keilmuan, ya setelah Yunani, jadi Yunani itu kan grafiknya naik kan, ini Yunani itu kan naik dari Mesir terus naik ke tajam ini, ya ini naik, terus turun, ya turun ini. Jadi turun akhirnya terperosok pada, eee keadaan di abad pertengahan. Nah, pada saat ini di Arab itu naik, ya. Jadi kan ini berbanding terbalik, di Eropa turun, tapi di Arab naik. Nah, ini
inilah yang menandai fajar budi ilmu pengetahuan pasca Yunani baru dikembangkan oleh orang-orang yang hidup di medieval Arab. Jadi di Arab di era-era abad itu ya, di antara abad 1000 ya, jadi tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, kemudian setelah itu barulah ada Renaissance ini biru ini. Ya, Renaissance. Di mana Renaissance itu ya manusia kembali lagi percaya kepada dirinya sebagai orang yang memiliki otonomi atau otoritas untuk merdeka berpikir. Ya, jadi kemerdekaan berpikir itu dicapai lagi oleh orang Eropa pada saat Renaissance. Ya, kebangkitan lagi Renaissance, itu kembali, Naissance itu ya sesuatu yang hidup, sesuatu yang memberikan vitalitas baru, ya, yang sumbernya itu adalah pertama dari Yunani dan dari Arab. Ya, jadi dua ini kemudian dikembangkan di sini, di abad Renaissance di Eropa. Ya, dan kemudian disinilah humanisme itu mulai dikembangkan. Ya, artinya kebudayaan itu terpusat pada manusia, bukan lagi terpusat kepada kekuasaan Tuhan, theos. Kalau di sini theosentris. Theos itu Tuhan di abad ini. Ya, kalau di sini sudah anthropos, ya di sini sudah anthropos, artinya antro itu artinya manusia. Nah, di era Yunani di sini sampai Mesir ke belakang ini adalah mitologis. Jadi di sini awal dari mitologis yang sangat terpengaruh, yang sangat mempengaruhi, ya. Kemudian yang di era Yunani itu mitologis mulai berkurang, tetapi sifat-sifat kemanusiaan, tetapi manusia yang dibayangkan oleh orang Yunani adalah manusia yang ideal, ya, bukan manusia sebagai manusia seperti kita, ya, tetapi manusia yang memiliki sifat-sifat metafisik, manusia yang dibayangkan manusia yang ideal. Ya, jadi nanti idealisasi tentang tubuh manusia itu adalah diekspresikan di dalam seni patung. Nanti di belakang ada contohnya. Nah, yang berikutnya setelah ini Renaissance, terus grafik naik terus sudah. Ya, grafiknya naik terus, artinya itu berkembang terus ini. Berkembang. Jadi tidak ada turun sama sekali sampai akhirnya di abad sekarang ini yang disebut dengan modern science. Jadi abad ilmu pengetahuan modern. Jadi kesimpulannya dari sini sebenarnya perkembangan peradaban khususnya di Eropa, ya khususnya di Eropa dan Asia itu ya pernah saling menguatkan, ya, saling bekerja sama, saling dikuatkan, saling dikembangkan. Ya, dari Mesir itu kan ada di Afrika paling ujung, ya, Afrika paling utara, ya, dan itu pun juga dekat dengan Eropa, dekat dengan Asia, ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan peradaban manusia itu sebenarnya kalau dilihat agak mundur dari peta tadi, ya, dari peta tadi, ya ini. Jadi Mesir itu di sini, Mesir itu ada di sini. Ya, Mesir itu ada di sini, kemudian Yunani itu ada di sini, jadi Mesir dan Yunani itu bertetangga. Ya. Jadi ibaratnya kebudayaan manusia itu ya sejak kuno itu diawali di lautan Egea di sini, di lautan Mediterania, ini Mediterania, ya. Kemudian di sini di sini adalah Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab, dan di sini ada Mesir. Ya, ini aja muter-muter di sini. Kemudian baru masuk ke sini. Tapi nanti yang menarik ada yang disebut dengan kebudayaan yang lebih kuno lagi, ya ini masih dalam penelitian sejarah, ya, karena ada dugaan tentang Sundaland, ya, ada di sini Sundaland, ya, dan Sahuland, ya, di sini Sahul. Karena di sini daratan Indonesia itu dulu menyatu, ya, menyatu. Jadi menyatu dengan Asia. Jadi tidak lepas-lepas seperti ini. Nah, ini di sini diduga dulu hidup suatu bangsa yang sudah memiliki peradaban tinggi. Ya, itu jauh sebelum kemunculan bangsa Yunani. Ya, ini. Jadi di sini ada pendapat dan sedang diteliti terus bahwa di sini ada namanya
apa itu era Pasifik ya, ya, yang Atlantis ya, era Atlantis di mana di daerah ini dulu di dianggap atau diduga ada kehidupan manusia yang sudah sangat beradab, yang artinya punya peradaban tinggi, melampaui zaman Yunani. Tapi ini masih hipotesis ya dan sedang terus diteliti oleh para arkeolog, para geolog ya yang membuktikan secara geologi dan juga arkeologi yang ditemukan yang di bawah bumi Indonesia, di bawah bumi yang sekarang Indonesia ini di bawah di di dalam laut ya, itu terus diteliti ya. Ada apa saja dulu sebenarnya di bawah kita ini. Ya, mulai sekarang mulai terkuak satu-satu itu. Nah, kalau ini nanti terbukti, maka peradaban dunia, peradaban manusia itu bisa berubah, ya petanya berubah. Ya bisa jadi sumber dari kultur manusia pada awal ya untuk seluruh umat manusia itu adanya di sini. Ya, bukan di sini. Ya. Kalau sementara masih di sini ya, sementara kita masih belajarnya dari sini. Tapi ini yang menarik penelitian akhir-akhir ini ada di sini. Ya. Baik, kembali ke tadi. Nah, jadi intinya peradaban besar itu mulai Mesir, Yunani, Arab, yang inilah yang kemudian membentuk satu peradaban manusia itu terus naik gitu, ya terus berkembang. Nah kita lihat ini, jadi perkembangan pemikiran estetika ya itu telah dipraktekkan orang barat dari waktu ke waktu ya ini menunjukkan linearitas perkembangan dari waktu ke waktu yang terus-menerus dikembangkan akhirnya menghasilkan aliran-aliran, menghasilkan isme-isme dan setiap isme memiliki latar belakang pemikiran estetika. Sampai seperti ini, sampai rumit seperti ini ya, di barat tuh kalau misalkan kita belajar terutama mahasiswa seni rupa, nanti juga, bisa dilacak di sejarah musik ya, itu juga, rumitnya seperti ini, ya di seni rupa itu, sudah, dipetakan seperti ini, mulai dari Neo Impressionism sampai ke geometrical abstract itu sudah sangat banyak sekali perkembangannya. Nah, eee, sebenarnya di barat itu ada paham seperti ini. Jadi pahamnya itu bahwa seni itu dipahami sebagai fine art. Ya fine art itu apa? Fine art itu seni yang merupakan pengejawantahan dari pemikiran yang abstrak, yang filosofis. Ya selebihnya dari itu adalah seni itu adalah, yang applied, yang langsung diterapkan, yang berhubungan dengan keseharian. Itu dianggap tidak art. Ya itu dianggap applied. Jadi, tetapi tetap ada art applied art, jadi seni terapan, ya. Dan di situ dianggap kadarnya rendah. Kenapa? Karena orientasinya pada fungsi, praktis. Sementara yang seni yang dianggap tinggi itu adalah, yang arahnya kepada dunia filosofis, yang abstrak, yang spekulatif di situ. Nah, dengan demikian fine art itu, ya seperti yang saya katakan pada kuliah sebelumnya, menjadi suatu, paham filsafat tersendiri dalam konteks, pemikiran estetik, itu mulai dilembagakan pada abad 18. Ya artinya pada di sini, ya ada di sini. Ya estetika itu sebagai pengetahuan tentang keindahan, ya sebagai pengetahuan ya, sebagai disiplin yang membahas tentang keindahan, ya baru ada di abad di sini, ya baru abad ini, ya antara abad ini. Abad. Pak, mohon maaf, ini kursornya Bapak nggak kelihatan. Oh iya, Jadi, iya. oh, Pak ya, saya muter-muter sejak tadi ternyata tidak dilihat dari situ. Oh ya. Jadi di abad iya caranya ya. Kursornya agar Kurang tahu. ya, ya sudah dibayangkan saja. Saya juga tidak ini saya pikir saya menuding-nuding kursor ini ya, apa Anda lihat itu.
Kalau saya kok bisa ya? Oh bisa kalau saya, ini laptop saya soalnya. Oke. Ya sudah, jadi, abad di atas itu ada ini kan, ada deretan tahun itu ya. Ya, Anda lihat di 1890, 1895, nah disitulah orang yang bernama Baumgarten itu baru memproklamasikan suatu kajian khusus tentang keindahan itu yang disebut dengan estetika di situ. Artinya ilmu estetika sebagai sebuah disiplin ya, sebagai sebuah disiplin masih relatif muda. Tetapi sebagai sebuah gejala orang bicara keindahan, ya itu sejak Yunani, bahkan sejak Mesir itu sudah orang mengekspresikan gejala keindahan. Artinya cita rasa keindahan itu sudah dilakukan, sudah langsung dipraktekkan. Ya, sebagai disiplin yang dibakukan, sebagai pengetahuan yang membedakan dengan pengetahuan non estetik, itu baru dibakukan pada abad ke-18. Ya, jadi harus membedakan estetika sebagai disiplin dengan estetika sebagai gejala keindahan yang langsung dipraktekkan. Jadi sebagai gejala kan sejak Plato sudah ngomong keindahan, keindahan adalah bla 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 itu sudah banyak itu. Sampai abad ini. Ya begitu banyaknya perdebatan itu, maka oleh Baumgarten ya ilmu yang memperdebatkan tentang keindahan, nilai-nilai keindahan yang terkait dengan nilai kebenaran, terkait dengan nilai moralitas baru dibakukan di abad itu yang disebut estetika. Ya, itu. Nah, kemudian ilmu itu karena sudah dibakukan, artinya sudah menjadi disiplin, ya, maka kemudian mulailah estetika itu dikembangkan dalam pemikiran filsafat, tetapi juga pemikiran non filosofis, ya, dijadikan dasar-dasar praksis, praktek dari kesenian ini yang berkembang kemudian ini. Ya, karena ini berelasi dengan tidak hanya estetika, tetapi dengan ilmu pengetahuan yang berkembang saat itu. Ya, misalkan di sini ada dadaisme, ya, atau surrealisme, mana surrealisme. Ada surrealisme di ya ini ada surrealisme ya di antara abad di awal abad 20 ya 1920-an 1925 ada surrealisme ya. Pada saat itu di sini seorang psikolog ya yang bernama Sigmund Freud ya mengeluarkan teorinya psikoanalisis. Ya, di mana psikoanalisis itu menjelaskan mengenai dunia bawah sadar. Pada saat itu dunia bawah sadar itu belum pernah didebatkan di abad-abad sebelumnya. Belum pernah dibahas. Baru setelah Sigmund Freud membahas bahwa selain rasionalitas, manusia itu punya tidak hanya rasionalitas, juga irasionalitas termasuk pada dunia yang paling bawah yang ada di dalam tingkat ketidaksadaran manusia. Jadi dunia sadar, ambang sadar, dan tidak sadar. Jadi manusia itu memiliki tiga dimensi itu. Nah di bawah sadar itu ada yang namanya it, ya it, ya. Nah it itu adalah perilaku kekanak-kanaan, perilaku mirip-mirip hewan, perilaku yang liar. Nah yang liar ini justru menurut Freud yang banyak menentukan manusia sesungguhnya, karena kita ini kadang-kadang kalau seniman menciptakan seni, bukan kadang-kadang, sering dipengaruhi oleh memori-memori yang sudah terpendam lama di dunia bawah sadar, yang kemudian tuh muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi begitu. Nah kemunculan itulah yang kemudian dijadikan satu teori yang disebut dengan psikoanalisis itu. Dan lalu di dalam konteks itu ada banyak seniman waktu itu, terutama sastra ya, waktu sastra membuat tulisan-tulisan yang menceritakan dunia bawah sadar yang jauh dari rasionalitas, ya. Termasuk di dunia seni rupa. Akhirnya juga melukiskan kayak satu dunia yang antah berantah, ya, dan dunia itu ngelangut dan tidak dikenali secara realistik, ya. Tetapi ikon-ikon yang ada di dalam lukisan itu kita mengenalinya. Tetapi situasinya ya itu adalah kayak di dunia mimpi, ya. Dan ini di surrealisme akhirnya disebut dengan surrealisme. Sur itu melampaui, realis itu ya realis. Jadi melampaui realis. Ya sur ini dari bahasa Prancis, surrealisme. Ya jadi melampaui realitas, ya melampaui realitas.
Nah, dan demikian juga yang lain-lain ini, termasuk Bauhaus. Bauhaus itu dipengaruhi oleh semangat presisi dari suatu bentuk, ya, terjadi gaya menginternasionalkan, menguniversalkan gaya-gaya terutama di dalam desain dan arsitektur, yaitu sangat dipengaruhi oleh apa itu, teori-teori tentang geometri, ya. Itu akhirnya memunculkan satu mazhab di dalam, apa itu, Bauhaus ini. Termasuk juga modern architecture, ya. Nah, jadi, perkembangan ini tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh estetika saja. Jadi estetika itu sebagai prinsip dasar pemikirannya, iya, tetapi di dalam praksisnya ternyata juga ada pengaruh dari dunia ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip ilmu sangat mempengaruhi perkembangan seni dan sampai hari ini saya kira itu. Nah, kemudian, eee, kembali ke tadi ya, prinsip, estetika Yunani. Ya itu kalau dilihat perkembangannya itu, misalkan dalam patung lah, biar untuk contoh. Ya jadi, ini patung Yunani. Jadi patung Yunani itu, Anda lihat, perbandingan ini tubuhnya, ya bagaimana dia mengekspresikan tubuh. Ini adalah patung-patung di sebelum Yunani, di era Sumeria, Babilonia, ya Asiria, ya terus kemudian Mesir kuno, itu seperti ini, ya hampir mirip. Ya kaku, wajahnya itu apa, tidak ada ekspresi, ya, wajahnya kan tidak ada ekspresi, apa itu, gerak tubuhnya juga kaku, kakinya yang kiri itu ke depan, ya, yang kanan ke belakang, ya, hampir mirip seperti ini, kaku seperti ini. Nah, begitu masuk ke Yunani, ya ini Yunani, ya dari Yunani itu sudah anatomi itu sudah digarap sedemikian rupa, ya itu mengidealkan tubuh manusia. Jadi citra tubuh manusia yang ideal itu ya oleh estetika Yunani diekspresikan, diwujudkan seperti ini. Nah, nanti pada saat Yunani terakhir, Yunani klasik pada periode terakhir, ya pada masa Helenistik, ya itu mulai ada draperi, ya ada kain yang menggelantung di tubuhnya. Ya, ini ekspresinya lebih luas, ya kepalanya sudah tidak lagi menatap ke depan, tetapi agak miring, ya tubuhnya juga miring seperti ini. Artinya ada gaya, ya ada gayanya di sini. Nah, ini nanti capaian-capaian seperti ini yang nanti di dalam prinsip-prinsip estetika Yunani ada namanya disebut dengan simetrika, golden ratio dan seterusnya. Nah, di seni bangun juga begitu. Jadi kalau kita lihat seni arsitektur, pandangan orang Yunani itu betul-betul memuja apa yang disebut dengan idealisasi. Ya, hal-hal yang ideal, yang dianggap ideal. Yang dimaksud ideal itu harus diwujudkan dalam ukuran-ukuran yang logis. Ukuran-ukuran yang bisa ya diterjemahkan dalam seni bangun ya dengan sangat logis di situ. Maka ini disebut dengan golden section. Ya perbandingan keemasan. Ada perbandingan yang didasarkan pada ukuran-ukuran ideal. Kira-kira begitu maksudnya itu. Nah, ekspresinya itu diwujudkan dalam ilmu arsitektur seperti ini wujudnya. Jadi misalkan tiang-tiangnya ini, tiang-tiang Yunani, ya, mulai dari tingginya, jarak antar tiang, ya, terus kemudian panjang dan lebar bangunan, itu semua sudah ada rumusnya yang dalam golden section itu. Kalau di arsitektur dipelajari rumus itu. Ya karena itu untuk membuktikan bagaimana menghitung golden section di dalam estetika Yunani. Jadi estetika di sini berprinsip pada suatu idealisasi yang diekspresikan melalui perhitungan-perhitungan matematik, ya. Nah, ini di abad itu sudah mencapai ilmu seperti itu. Artinya ukuran-ukuran itu betul-betul sudah diperhitungkan dengan sangat tepat sekali di sini. Nah, ini memang kondisi bangunannya berantakan seperti ini, sampai hari ini juga tidak direnovasi sampai seperti aslinya, bangunannya megah, karena waktu itu memang ada bencana alam ya, di sana kan banyak gempa karena dulu ada gunung berapi Vesuvius yang sering meletus, sering meluluhlantakkan bangunan-bangunan kuno di Yunani, ya. Kita tahu bangunan-bangunan Yunani itu memang tidak menggunakan apa ini
seperti bangunan sekarang yaitu menggunakan kerangka ya, kerangka besi atau disebut dengan beton bertulang itu, semua hanya dikait-kaitkan dengan menumpuk-numpuk dari material, apa itu, ya, apa yang diperoleh dari tebing gunung, batu-batu andesit, batu cadas, ya, yang apa, yang ditemukan di sekitar itu. Kemudian, ini patung, ya patung tadi seperti tadi, jadi idealisasinya itu kemudian untuk mengekspresikan mitologi-mitologi Yunani di sini. Jadi ada gayanya, ada action di sini, tidak kaku seperti Mesir. Ya termasuk anatominya seperti ini, ya ideal, tepat. Nah dengan demikian sebenarnya orang Yunani itu ya bisa kita pahami pada saat itu juga muncul apa yang disebut dengan olimpiade. Jadi olimpiade itu ya mengidealkan tubuh. Jadi bukan hanya olahraga tetapi memamerkan tubuh yang ideal, karena tubuh yang ideal itulah letak, jiwa yang ideal. Nah itu. Ya kan ada di Yunani kan ada itu kan apa, mens sana in corpore sano kan itu kan sudah dihafal oleh anak sekolah itu. Ya bahwa di dalam tubuh yang sehat terletak jiwa yang sehat. Nah, walaupun itu juga tidak sepenuhnya seperti itu aslinya. Banyak orang yang sehat itu korupsi juga banyak, orang sehat itu, korupsi itu. Jadi kalau sakit tidak bisa korupsi. Jadi, tubuh yang sehat, di situlah kemungkinan korupsi berlipat-lipat, ya mungkin begitu kalau sekarang, ya. Kalau di Yunani memang ada bisa dipahami ya karena dulu, cita rasa terhadap keindahan itu, ya idealisme itu bisa diwujudkan dalam seni patung, dengan seni bangun, termasuk nanti dalam seni musik ya. Jadi musik itu bahkan oleh Aristoteles dipakai sebagai, media atau instrumen untuk pendidikan cita rasa, pendidikan akal budi. Ya, akal budi artinya akal itu rasionalitas, budi itu sesuatu yang sifatnya, apa, karakter atau yang sifatnya religiositas itu. Jadi, Aristoteles sangat percaya dengan, musik ya sebagai sebuah apa, sebagai pengetahuan manusia yang bisa dipakai untuk mengantar manusia itu menjadi memiliki, budi yang sangat halus di situ. Kita lihat yang berikutnya, nah ini juga ya, ini seorang atlet ya, figur seorang atlet ya memang dulu patung Yunani itu telanjang semua ya, tidak ada pakai, tutup sama sekali karena di situ ketelanjangan itu bukan pornografi. Ya, tetapi, untuk mewujudkan kepolosan, kesucian, ya, bahwa manusia sesungguhnya ya lahir, ya ndak pernah pakai baju, maka hakikatnya manusia itu nanti kembali juga seperti ini. Artinya kembali meninggal lagi, kembali kepada rohnya itu, ya seperti ini. Ya yang namanya baju itu hanya atribut budaya, yang urusannya itu ketika hidup untuk moralitas. Ya untuk apa itu, menutup untuk memberikan identitas pada dirinya, ya ketika dia menggunakan baju. Tapi ketika dia polosan seperti ini dalam filsafat Yunani itu untuk menunjukkan bahwa semua manusia itu akhirnya kalau tidak pakai baju ya sama saja yang ada cuma tubuh, ya. Jadi di sini, jadi penggambarannya itu bukan bermaksud untuk pornografi, sekalipun di, apa itu, di dalam penggambaran itu kalau kita lihat, ya sesungguhnya yang difokuskan itu pada tubuh aja, ya difokuskan pada tubuh, bukan pada alat kelamin. Ya karena alat kelamin itu saya lihat, saya cek di patung-patung Yunani, Pak, mematungkannya tidak terlalu serius. Ya artinya itu ya asal ada kayak kelihatan nyemplik gitu aja, kayak titik aja. Masa orang sebesar ini ya, alat kelaminnya cuma segini, itu kan enggak perbandingan, enggak ada perbandingannya keliru itu sudah, ya. Jadi ini adalah sebenarnya kalau kita lihat, yang difokuskan justru hanya kepada tubuh. Ini Hercules, ya. Jadi patung mitos Hercules, orang yang paling dimitoskan paling kuat, ya, paling kuat sekali, yang bisa dianggap bisa menopang dunia, ya, menopang bulatan bumi ini, ya, terus kemudian dipatungkan seperti ini, ya. Jadi artinya di sini tuh hanya semata-mata tubuh yang diekspresikan dengan dianggap ideal, memiliki, keseimbangan ideal itu. Nah, dengan demikian kalau kita lihat,
karakteristik seni klasik di Yunani itu, ya dari contoh-contoh tadi, ya ada beberapa sifat di situ ya. Yang pertama, figur-figur itu tampak idealis, perfect ya. Jadi, ada idealisasi tentang tubuh yang dianggap perfect. Jadi perfeksionistik itu diekspresikan oleh orang Yunani seperti itu. Berbeda nanti kalau Anda lihat patung-patung di luar Yunani ya, di patung tradisi Nusantara, tidak ada patung yang se-perfect itu, dalam artian sesuai dengan, idealisme tubuh itu. Ya, rata-rata patung-patung di Nusantara itu patung-patung simbolik, tidak mengeksplorasi tubuh yang anatomis, tapi, tubuh simbolik. Ya, makanya nanti banyak contohnya nanti di Nusantara. Kemudian, tubuhnya itu tampak aktif ya. Jadi tubuhnya tampak aktif artinya bergerak, dinamis, bukan di tubuh Mesir, tubuh Assyria, Sumeria itu tadi yang kaku, yang formal, tetapi tubuh Yunani itu aktif ya. Dan menggambarkan gerak yang sewajarnya ya, gerak yang sewajarnya, gerak yang keseharian, gerak yang wajar ya, move convincingly. Itu jadi artinya, gerak yang ya sewajarnya yang kayak biasa aja gitu, tidak tidak formal, kaku, ya, menatap ke depan, enggak. Jadi itu, arahnya ke sana. Kemudian tubuh-tubuh sering tampak telanjang ya, nude ya. Ya, tetapi kadang-kadang, menggunakan toga, menggunakan kain ya, kadang-kadang dipakai itu. Itu karena pengaruh dari peradaban, timur ketika Yunani itu dipengaruhi oleh India lalu menghasilkan, Helenistik ya. Jadi Helenistik itu Yunani ketemu India lalu menghasilkan Helenisme yang ketika disebarluaskan oleh Alexander the Great ya, kemudian itu mempengaruhi cita rasa estetika Yunani terakhir, yaitu adanya, togas, jadi menggunakan toga, artinya kain yang memanjang yang meng-cover tubuhnya itu. Kemudian, wajahnya ya, wajah-wajahnya tampak kalem ya, tanpa tidak ada kayak emosi, tampak marah ya. Ya jadi, dia, ada ekspresi tetapi tidak melukiskan, emosi yang meledak-ledak, tidak melukiskan satu ekspresi yang berlebihan di situ, ya. Nah kemudian yang belum tercatat di sini, Yunani klasik itu ya dalam, estetikanya itu sebenarnya seni yang dikaitkan di dalam Yunani itu lebih mengarah kepada teknik ya, tekne bukan ars, bukan ARS tetapi tekne. Tekne itu artinya keterampilan, teknik ya. Jadi keterampilan di situ yang dimaksud di situ. Makanya kan ketika nanti dalam, filsafat pendidikan seni saya akan memberikan, ini konsepnya yang dari Herbert Reed yang merujuk pada pendapatnya Plato, bahwa seni haruslah menjadi dasar pendidikan, ya. Jadi, art should be basis, education, ya. Itu yang dimaksud arts di situ apa? Ya, jadi arts di situ menurut Plato adalah tekne itu. Ya, jadi bukan arts seperti yang kita hayati sekarang ini. Jadi arts dalam konteks omongannya Plato atau orang Belanda menyebutnya Platun, ya, itu yang dimaksud adalah tekne, bukan arts dalam arti fine art, ya, tetapi kepada tekne. Nah, ini yang seringkali disalahpahami dalam dunia pendidikan, ya. Makanya kalau dulu Ki Hajar Dewantoro mengajarkan tentang keterampilan, kerajinan, keterampilan menari, keterampilan menyanyi, ya, itu karena dia merujuk pada pengertian art sebagai tekne, bukan art sebagai ekspresi kreatif dari, seorang seni yang mengekspresikan gagasan estetiknya, bukan. Jadi siswa itu dididik kesenian itu bukan dalam arti ke sana, tetapi lebih kepada keterampilan tekne untuk organisasi tubuhnya, psikomotoriknya yang digerakkan di situ. Melatih, koordinasi antara pikiran, rasa, dan keterampilan dan gerak motorik, tubuhnya itu. Ya, itulah yang dipahami sebagai tekne, bukan ars.
Ya, jadi Plato, tesis Plato yang dikutip oleh Herbert Reed ya pada saat apa itu nanti kita jelaskan pada filsafat pendidikan seni, ya harus hati-hati. Dalam konteks ini arts yang dimaksud di situ adalah tekne, bukan arts dalam arti fine art, ya. Jadi tujuannya ke sana, dan itu justru yang kemudian disadari oleh Ki Hajar Dewantara sebenarnya. Ya. Nah, ini yang seringkali salah di lapangan ya, karena tidak mengerti hakikat dari arts yang dikatakan oleh Plato di situ. Jadi Plato sekali lagi orientasinya kepada tekne, bukan arts, karena arts itu baru disadari pada abad ke-18 sebagai fine art ketika Baumgarten tadi. Sebelumnya itu semua diistilahkan dengan tekne. Ya, tekne. Jadi pekerjaan keterampilan, semuanya itu keterampilan. Keterampilan yang melibatkan pikiran, keterampilan yang melibatkan cita rasa, yang akhirnya menghasilkan benda-benda yang estetik. Ya, yang benda-benda yang estetik itu ya, yang oleh Aristoteles disebut etis estetik. Jadi Aristoteles itu menambahkan etis estetik. Artinya selain indah, dia memiliki nilai-nilai moral, nilai-nilai keagungan, nilai-nilai budi di sana. Ya, nah ini yang kemudian mengantarkan pendidikan seni itu adalah pendidikan katarsis, ya katarsis, penjernihan jiwa. Jadi seni itu mengajak berkatarsis, menjernihkan jiwa. Ya, dijernihkan itu maksudnya bukan dari butek terus jadi jernih, bukan begitu. Jadi seni itu bisa mengarahkan kita pada suatu situasi di mana imajinasi, emosi, lalu intuisi, ya itu saling berpaut, kemudian membayangkan suatu situasi yang serba baru, dan akhirnya yang terjadi adalah kenikmatan rohaniah itu. Nah, kalau rohaniah itu merasa nikmat, ya bahagia, maka disitulah jiwa tercerahkan di situ. Maksudnya di sana. Ya. Kita misalkan sumpek dengerin musik, terus kemudian kita sejenak melupakan kesumpekan kita, ya kita bisa melupakan itu, ya kemudian kita bisa ternyata menemukan hal-hal yang positif setelah kita merenungkan bersama-sama seni. Nah, disitulah jiwa itu kita dijernihkan lagi. Ya, jadi fungsi seni salah satunya menurut Aristoteles di sana, ya fungsi etis dan estetik. Bukan hanya estetik saja, tetapi ada fungsi etisnya. Nah, kembali kepada tadi, sifat dasar seni di Yunani tadi adalah ternyata teknik, ya, teknik. Karena teknik maka bersifat rasional. Jadi seni Yunani tadi kan rasional semua, bangunannya terukur, patungnya plastis, anatomi plastis, berarti ada ilmunya di sana. Anatominya kan tidak ngawur, artinya anatominya betul-betul berdasarkan observasi atau penelitian pada anatomi tubuh manusia yang sebenarnya, ya. Jadi disitulah yang kemudian seni itu tampil secara rasional, terukur, karena itu juga ada prinsip keseimbangan keemasan itu, ya golden section, ya. Itu menunjukkan bahwa prinsip estetika Yunani itu rasional. Itu poin 2, selain ini ya, selain teks ini adalah yang kedua itu rasional. Yang ketiga, estetika Yunani itu bersifat fungsional mimetik, ya fungsional mimetik. Ya tadi karena rentetannya dia teknik, ya lalu rasional, maka logikanya berakhir dengan hal yang sifatnya fungsional. Nah, salah satu fungsi yang paling utama menurut Aristoteles dan termasuk juga Plato, yaitu katarsis itu. Ya, selain juga fungsi-fungsi sosial yang lain, tetapi katarsis itu yang sangat diperlukan di dalam ekspresi seninya itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, seni akan memiliki manfaat bagi dunia sosial apabila memiliki kegunaan sosial. Ya, jadi seni itu akan memiliki efek sosial jika memang mengekspresikan hal-hal yang berguna bagi dunia sosialnya itu sendiri. Ya.
Kalau di luar itu maka seni tidak ada gunanya karena seni itu memang dalam rangka untuk memperkuat bagaimana dunia sosial itu ya memiliki sesuatu yang bisa yang berkorelasi dengan ekspresi kesenian di sana. Nah, ini nanti kalau kita lacak di estetika Nusantara itu seperti ini. Ya, jadi estetika Nusantara itu juga mempertontonkan tekne karena semua juga mempertontonkan keterampilan tingkat tinggi, buat rumah, buat perahu, buat batik, buat wayang, buat keris, macam-macam itu apa kalau tidak tekne? Tekne semua itu. Ya kan? Yang kedua, dia rasional. Ya, kalau Anda lihat rumah-rumah tradisi yang dibuat dari kayu, ya, kemudian kayu itu tidak perlu ada paku dan seterusnya, hanya berdasarkan kaitan-kaitan dari lubang-lubang dari kayu itu, ya, kemudian hanya dipantek dengan kayu yang sama, ya, dengan demikian kalau ada guncangan gempa dia fleksibel, ya, maka rumah-rumah tradisional relatif aman. Ya, itu berarti dia sudah menggunakan penalaran rasional. Ya, karena sudah memperhitungkan segala hal termasuk gempa itu. Ya, itu di situ. Kemudian seni juga bersifat fungsional. Ya. Dan juga arahnya ke katarsis, apalagi dalam Nusantara kesenian yang fungsional itu mengekspresikan perilaku kebudayaan. Karena kebudayaan itu kalau di dalam Nusantara kan ada 3 wujud. Ya, kebudayaan sebagai wujud yang abstrak, alam pikiran, ide-ide, kebudayaan sebagai norma, ya, sistem bermasyarakat, dan kebudayaan sebagai benda, ya, sebagai ekspresi yang benda itu sebagai wujud dari konkretisasi ide-ide itu. Nah, di dalam kesenian Yunani prinsipnya sama, yaitu ada fungsional yang arahnya ke katarsis. Kemudian guna sosial. Nah, semua seni di Nusantara juga memiliki perspektif guna sosial. Ya. Bahkan guna sosial itu ada macam-macam levelnya. Ada yang digunakan untuk ritual, ada yang digunakan untuk raja, ada yang digunakan untuk rakyat biasa. Ya, jadi ada ini, misalkan Anda lihat batik, motif-motif itu dulu digunakan dalam konteks kelas-kelas masyarakat tertentu, dalam konteks guna-guna dalam kaitannya ritualitas, ya, untuk persembahan dan seterusnya, itu berbeda-beda. Nah, dengan demikian orientasinya kepada guna sosial sangat kuat. Dan yang terakhir, seni Yunani itu bersifat simetrika, simetria atau simetrika, simetris, ya, terukur. Jadi simetris bukan berarti kiri kanan harus sama, atas bawah sama, bukan begitu. Tetapi keterukurannya, ya, keterukurannya yang secara rasional di situ. Ya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan kebudayaan Nusantara, sebagian iya, kalau kebudayaan Nusantara sebagian menerapkan itu, tetapi sebagian tidak. Karena juga ada asimetris. Ya, Nusantara juga menghasilkan penambahan baru yang disebut dengan asimetrika. Ya, bukan hanya semacam simetrika, tapi asimetrika. Ya, jadi artinya diperluas lagi. Nah, dengan demikian, ya, sebenarnya kalau kita simpulkan, prinsip estetika Yunani itu kalau kemudian nanti dibandingkan dengan prinsip estetika Nusantara itu kurang lebih mirip, ya, sama. Konteks ruang waktunya saja yang berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Nusantara itu abadnya itu lebih muda daripada Yunani, ya, lebih muda, kita lahirnya lebih muda di situ. Ya, pertanyaannya, apakah pada saat itu orang-orang Nusantara itu pernah ada kontak belajar dengan Yunani? Karena ada kontak, maka kalau dipengaruhi kan sangat wajar. Tetapi sampai hari ini belum ditemukan fakta, data yang menjelaskan pada abad-abad lampau ada kontak dengan Yunani. Ya. Tetapi yang menarik ya, yang menarik, seorang filsuf bernama Plato, ya, itu pernah mengatakan bahwa ada sebuah negeri yang timur, ya, di dalam bukunya yang namanya Republik, ya, itu ada sebuah negeri di timur yang peradabannya sudah sangat tinggi, yang berada di tengah-tengah perut bumi, dan itu dugaannya adalah yang kemudian disebut dengan Atlantis.
Jadi kata-kata Atlantis itu munculnya dari Plato. Ya. Nah, kemudian Atlantis itulah yang kemudian diteliti oleh semacam Profesor Santos itu dari Brasilia, ya, bahwa itu yang diduga adalah kebudayaan di bawah perut bumi Indonesia. Yang sekarang disebut Indonesia, yang dulu disebut Nusantara. Ya, itu disebut dengan Atlantis oleh Plato. Nah, artinya apa? Artinya fakta pada era Yunani ada sebuah negeri yang nun jauh di sana, ya, ada peradaban tinggi. Maka ini yang memperkuat tesis karena Plato yang hidup di 250 sebelum Masehi mengatakan seperti itu, berarti pada zaman itu Nusantara itu, kalau kita sebut Nusantara, dia sudah menjadi peradaban tinggi karena sudah disebut-sebut oleh namanya Plato. Nah, dengan demikian kalau kemudian Nusantara itu memiliki hal yang mirip dengan prinsip estetika Yunani itu, bisa jadi kita bermain nakal aja mikirnya. Bisa jadi para filsuf Yunani kuno itu justru dipengaruhi oleh kita, dipengaruhi oleh peradaban Nusantara. Kan bisa jadi begitu. Kalau Plato mengatakan bahwa di sana ada kebudayaan Atlantis yang luar biasa, maka kalau kemudian ternyata setelah dicek ini ada kemiripan prinsip, ya bisa jadi Yunani itu ya sedikit banyak dipengaruhi oleh dunia yang disebut Plato sebagai Atlantis itu. Itu. Ya, ini tentu masih ini pikiran liar ya, pikiran yang butuh pembuktian ya. Ini hipotesis saya saja ya. Hipotesis dari saya, pikiran yang saya merenung ya bisa jadi seperti ini ya. Jadi kita tidak langsung taken for granted menerima bahwa Yunani adalah bla 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 bla, enggak dulu. Kita mencoba membandingkan dengan yang ada di Nusantara, loh ternyata kok ada kemiripan. Kalau dikembalikan dari Plato tadi, bisa jadi ada keterpengaruhan Yunani itu justru dipengaruhi dari dunia timur. Dalam hal ini adalah Atlantis yang disebut-sebut sendiri oleh Plato. Nah ini enggak tahu betul atau salah, itu butuh penelitian yang serius. Oke, yang berikutnya kita lihat ini coba. Ya ini yang disebut dengan asimetris ya. Jadi keterukuran. Jadi tiang-tiang tadi kalau didetailkan ya itu seperti ini. Jadi detail sekali ya tumpukan-tumpukannya, kemudian bagian-bagiannya bahkan yang kecil aja ada patungnya, ya ada reliefnya seperti ini. Terus tiangnya itu mulai dari yang sederhana Doria, ya kemudian ada lekuan di sini, ada ada garis yang melengkung, ya ini adalah Ionia, ya kemudian ini sudah ditambahi lagi ornamen lebih rumit disebut dengan Korintia, ya ini perkembangan dari sini ke sana, ya itu menunjukkan satu prinsip-prinsip yang disebut dengan simetria itu. Nah, kebudayaan Yunani klasik karena dia disebut klasik, maka pengaruhnya itu sampai pada era setelahnya ya di Eropa, bangunan-bangunan di Eropa sampai ke Indonesia bahkan dibawa oleh Belanda ya, banyak bangunan yang menggunakan tiang-tiang Yunani sebagai model di depan ya. Kayak gedung Gerahadi Anda lihat itu kan juga pakai itu. Lalu gedung-gedung di Surabaya Utara yang dulu banyak dibangun oleh kolonial, itu Anda lihat nanti kan arsitekturnya itu tiangnya bergaya seperti ini ya. Dan memang berciri megah, berciri kuat ya, dan biasanya diekspresikan dengan simetris ya, dengan simetris seperti ini. Ya. Ini adalah gedung-gedung yang ada di berbagai belahan dunia. Contoh ini adalah di New York, ya ini gedung di New York. Lalu ini juga di mana nih? Ini gedung museum di London ya, dan seterusnya. Termasuk Istana Presiden, ya Istana Merdeka, Istana Bogor, ya Istana Negara, ya itu juga menggunakan tiang-tiang seperti ini karena memang dibangun era kolonial, ya, dan pengaruh arsitekturnya masih sangat kuat dipengaruhi arsitektur klasik Yunani.